bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Brini di video pembelajaran IPA. Pada video pembelajaran IPA kali ini, kita akan belajar mengenai perkembangbiakan generatif tumbuhan. Sebelum kita belajar, Brini mau tanya terlebih dahulu. Pernahkah kalian makan salak atau buah mangga? Nah, pada saat kalian makan salak ataupun buah mangga, itu terdapat biji di dalamnya. Biji-biji tersebut setelah selesai makan, ada yang mungkin dibuang begitu saja. Ada juga ketika merasakan buah salaknya manis ataupun buah mangga yang sangat manis, maka ditanamlah biji tersebut supaya nanti tumbuh pohon mangga yang berbuah manis juga. Nah, hal tersebut itu bisa dikatakan sebagai proses berkembang biak. Setelah menyimak video pembelajaran kali ini, Brini berharap anak-anak bisa mengetahui perkembangbiakan generatif, mengetahui proses penyerbukan, dan juga mengetahui proses fertilisasi tumbuhan. Mengapa tumbuhan berkembang biak? Nah, ini adalah salah satu tujuan untuk apa tumbuhan harus berkembang biak. Untuk apa kita harus menanam biji mangga tadi? Nah, jawabannya adalah tumbuhan perlu berkembang biak untuk melestarikan jenisnya, agar jenis tumbuhan itu tidak punah. Secara umum, perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan generatif, dan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami, dan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan generatif. Yuk, simak yang berikutnya. Nah, kita ke pengertian perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui proses perkawinan, yaitu bertemunya serbuk sari dengan putik pada. Nah, ini adalah bagian-bagian bunga. Mari kita ingat kembali. Yang pertama ada mahkota bunga, yang kedua ada kelopak, kemudian dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, benang sari yang memiliki kepala sari, putik yang terdiri dari kepala putik dan juga tangkai putik. Nah, pada perkembangbiakan generatif harus melalui dua proses utama. Yang pertama adalah proses penyerbukan. Proses penyerbukan ini adalah proses jatuhnya atau melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi serbuk sari yang ada di kepala sari tadi ketika dibuka kemudian jatuh ke kepala putik, itu terjadi peristiwa penyerbukan. Nah, peristiwa penyerbukan ini biasa dibantu oleh serangga. Ada juga yang dibantu oleh manusia dan juga dibantu oleh angin. Proses selanjutnya setelah terjadi penyerbukan adalah proses pembuahan. Nah, ketika serbuk sari tadi jatuh ke kepala putik, maka serbuk sari tadi akan menuju ke ruang bakal biji dan terjadilah proses pembuahan, yaitu peristiwa meleburnya sel kelamin jantan yang dari serbuk sari tadi dengan sel kelamin betina atau sel telur yang berada di ruang bakal biji, sehingga terbentuklah nanti calon tanaman baru yang ada di dalam biji tanaman tersebut. Proses penyerbukan itu bisa dilihat pada bagan berikut.
pollination atau penyerbukan itu dimulai dari adanya serbuk sari di dalam pollen grain. Pollen grain itu kepala sari. Kepala sari ini mengandung serbuk sari atau pollen. Nah, pollen ini dibawa oleh serangga sebagai pollinator. Bisa kupu-kupu, bisa lebah, dan yang lainnya, yang mereka adalah menyukai nektar yang ada di dalam bunga. Kemudian serbuk sari yang dibawa oleh pollinator atau serangga tadi jatuh di stigma atau kepala putik. Nah, ketika serbuk sari menempel pada kepala putik, inilah yang disebut dengan proses penyerbukan. Selanjutnya adalah proses pembuahan. Nah, proses pembuahan anak-anak bisa lihat dimulai dari benang sari yang menempel pada kepala putik. Setelah benang sari menempel pada kepala putik dan terjadi proses penyerbukan, maka tumbuhlah saluran polen yang berwarna kuning itu sehingga sampai pada ruang bakal biji. Di ruang bakal biji yang sudah terdapat sel telur, sehingga ketika serbuk sari tadi sampai pada sel telur, maka terjadilah proses fertilisasi. Setelah proses fertilisasi, terjadilah hasil pembuahan atau terbentuklah sebuah zigot. Zigot itu nanti akan tumbuh menjadi calon tumbuhan baru atau embrio. Calon tumbuhan baru ini berada dalam biji, sedangkan biji itu akan terselimuti oleh daging buah. Nah, ketika daging buahnya sudah habis, maka tinggallah biji yang bisa dijadikan menjadi bibit tanaman yang baru. Ketika biji itu tumbuh menjadi cambah, kemudian tumbuhlah menjadi tumbuhan yang baru. Nah, itu adalah proses dari pembuahan atau fertilisasi. Untuk lebih jelasnya, urutan proses pembuahan adalah sebagai berikut. Setelah serbuk sari jatuh di kepala putik, tumbuh saluran polen menuju bakal biji. Saluran polen yang berwarna kuning ya. Kemudian serbuk sari membuahi sel telur dan terbentuklah zigot. Setelah itu zigot berkembang menjadi calon tumbuhan yang baru. Calon tumbuhan baru berada di dalam biji. Di mana biji itu berada di dalam daging buah. Biji inilah yang nanti akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Beberapa contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara generatif, yaitu yang pertama ada jagung, kemudian salak, jambu air, bunga sepatu, mangga, padi, rambutan, yang dimana masing-masing memiliki bunga. Oke, kita ke latihan soal. Disiapkan buku tulis IPA dan juga alat tulisnya. Silahkan soalnya nanti ditulis, ada 2 soal. Kemudian dijawab. Setelah itu jangan lupa difoto dan dikirim ke WA-nya Bu Rini ya. Soal yang pertama. Proses penyerbukan terjadi apabila serbuk sari titik-titik di kepala putik. Serbuk sarinya bagaimana? Ketika terjadi proses penyerbukan. Yang kedua, perkembangbiakan generatif menghasilkan apa? Nah, sekian video pembelajaran IPA kali ini. Semoga anak-anak semakin paham dan mengerti tentang perkembangbiakan generatif. Di video pembelajaran berikutnya, kita akan belajar tentang macam-macam pembentukan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum